Di balik gedung-gedung tinggi di pusat Jakarta, ada sejumlah warga yang tinggal di pinggiran rel dengan kondisi rumah yang berhimpitan satu sama lain. Seperti di bantaran rel Pejompongan, Jakarta Pusat ini. Perkampungan padat penduduk ini jaraknya hanya 5 kilometeran dari Istana Merdeka. Saya mendatangi rumah Ina Larasati di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Letaknya persis di pinggir rel perlintasan kereta api yang menghubungkan stasiun Palmerah dan Tanah Abang. Assalamualaikum. Sudah hampir 3 tahun, Ina dan suami mengontrak kamar berukuran 1,5 kali 2 meter ini. Harga sewanya Rp300.000 per bulan. Harga sewa segitu cocok dengan kantong Ina meskipun resikonya besar karena jaraknya cuma sejengkal dari rel kereta api. Setiap 5 menit sekali, Ina dan suami mesti rela mendengar suara kereta yang melintas. Ina Larasati adalah warga yang terdampak wabah COVID-19. 7 bulan lalu, Ina kehilangan pekerjaannya sebagai asisten rumah tangga. Bos saya udah nggak bisa kalau nerima orang dari luar gitu kan, dari apartemennya juga ada mungkin perbatasan dari orang gitu loh, keluar masuk orang, jadi ya udah diberhentiin gitu. Nanti kalau emang udah ada waktunya untuk kerja lagi, baru bisa kerja lagi. Waktu masih kerja sebagai ART, Ina mendapat gaji Rp1,5 juta per bulan. Penghasilan tadi lumayan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Sekarang, Ina bergantung pada suaminya yang bekerja sebagai tukang bangunan. Jika lagi untung dan orderan datang setiap hari, suami Ina dapat mengumpulkan Rp3 juta per bulan. Tapi, penghasilan segitu bukan untuk hidup berdua saja. Ada 3 kepala lainnya, yaitu anak dan orang tua mereka di Wonogiri, Jawa Tengah yang harus dihidupi. Kalau anak di kampung itu kan, kita harus mikir lagi ya, uang kita harus nyari lagi gimana caranya buat ngurusin anak. Kita kan juga nggak enak kalau orang tua ngurusin anak kita kalau kita nggak ngasih gitu kan. Belum tentu kalau di kampung itu ada penghasilan juga gitu kan, apalagi kalau orang tua mertua tani gitu. Kalau ada dimakan, kalau nggak ada ya seadanya. Pandemi COVID-19 menyebabkan Ina dan keluarga masuk ke dalam jurang kemiskinan. Penghasilan keluarga Ina hanya 3 jutaan per bulan. Ini di bawah garis kemiskinan Jakarta, yaitu sebesar Rp3,32 juta per rumah tangga miskin atau Rp680.000 per kapita per bulan. Kalau buat makan aja beli telur 1 kilo buat seminggu gitu loh. Terus ditambah lagi nanti ada mie instan gitu kan. Kalau dulu kita bisa ada lauk ya, entah itu ada tempe tahu, terus bisa sayur gitu kan. Kalau sekarang kita bener-bener kayak, kita mau makan aja kita mikir lagi yang di kampung gitu. Ina tidak sendiri. Di RW 6 Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, ada ribuan orang yang bernasib sama. Dari total 1.860 kepala keluarga, separuhnya masuk kategori miskin sejak pandemi COVID-19. Ya, rata-rata karena orang ini usaha asal-asalan di pedagang, kang ojek, di pedagang kaki lima dan bangunan, tiba-tiba semuanya terdampak ini, jadi otomatis ya ekonomi sangat dasar sekali. Berapa persen sih Pak penurunan ekonomi? Waduh, banyak di bawah, di atas 60% deh. Sampai 70% ekonomi sangat dampak.
Metropolitan yang sudah begitu sumpek ini dihuni 10 jutaan jiwa. Salah satunya Dian Lestari, seorang warga yang saya temui di kawasan Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sehari-hari Dian Lestari mengais rezeki dengan memulung sampah bekas. Ibu ini biasanya jalan jam berapa, Bu? Habis maghrib jam 7 sampai subuh jam 3. Biasanya kemana, Bu? Ke Gajah Mada, apa ke Karanganyar sini, apa ke mana Mangga Besar Raya. Seperti yang dialami orang di negeri ini, wabah corona juga menghantam periuk nasi Dian Lestari. Perbedaannya ya drastis gitu ya kalau buat penghasilan sehari-hari. Kalau sehari itu bisa 80 atau 70 sehari ya. Tapi sekarang ini menurun paling 25 apa 20 ya, 25 lah paling sering lah. Orang kecil seperti Dian sudah membanting tulang. Tapi sekarang penghasilannya paling banter Rp750.000 per bulan. Sudah begitu, dia harus menghidupi 5 orang anggota keluarganya. Itu artinya hanya Rp150.000 per orang per bulan. Ini sangat jauh di bawah garis kemiskinan DKI Jakarta. 2 bulan terakhir, Dian bahkan sudah tak mampu membayar uang sewa kamar sebesar Rp600.000 per bulan. Dalam balutan kemiskinan, Dian Lestari harus berbagi ruang dengan suami dan ketiga anaknya di kamar seluas 3 x 3 meter persegi ini. Biasa kan sebelum pandemi ini saya bisa nyisihin sehari 10.000 gitu buat bayar rumah, apa sehari 15.000. Sekarang sama sekali nggak bisa gitu kan. Sampai ya, mau nyisihin juga nanti anak saya nggak makan. Ya udah, tapi yang punya kuasanya untuk mengerti. Bagi Dian dan keluarganya, bisa makan saja sudah bersyukur. Ini kering. Nggak ada nasi. Belum masak untuk malam ya, Bu? Iya, tadi masak sedikit doang. Ya, masak berasa sedikit. Habis. Berarti milih yang beras. Ini ada sayur sop doang, lauknya. Dapat ada kuah sop doang ini. Itu pasti dilamakan ntar. Ya saya beli macam makanan itu yang kayak tempe kan beli 5.000 dapat banyak ya. Saya olah lah, nanti bikin orek tempe, apa bikin tempe goreng, nanti pakai kecap yang beli yang 1.000 ke 2.000 kan bisa cukup buat 2 kali makan itu. Jika untuk makan saja pas-pasan, jangan ditanya bagaimana keluarga Dian membeli kebutuhan lain, terutama yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Kalau buat masalah yang lainnya mungkin nggak terlalu saya pusingin gitu. Mungkin buat sehari-harinya doang saya pusing, bingung buat makan, minum. Setelah ini rekan saya Yosef Mariofori akan mengajak Anda ke Kampung Bandan, Jakarta Utara untuk melihat seperti apa dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian warga di sana. Virus COVID-19 tak hanya mengancam nyawa, perekonomian warga juga ikut morat-marit gara-gara virus ini. Rakyat kecil yang mengantungkan hidupnya dari penghasilan harian harus mengencangkan ikat pinggang lantaran pandemi ini belum terlihat ujungnya. Salah satunya di Kampung Muka, Kelurahan Ancol, Jakarta Utara. Kebanyakan penghuni pemukiman padat penduduk ini bekerja sebagai pedagang kaki lima yang biasanya berjualan di tempat wisata Kota Tua. Semenjak Pemprov DKI Jakarta menutup tempat wisata itu, banyak dari mereka yang kehilangan mata pencarian. Letak Kampung Muka tidak jauh dari stasiun Kampung Bandan, masuk wilayah Ancol, Jakarta Utara.
Saya menyusuri RT 5 RW 4 kampung ini dan bertemu Ibu Khairi. Perempuan yang bersama seorang anaknya tinggal di gubuk berukuran 3 kali 2 meter persegi. Inilah tempat hunian yang jauh dari kata layak dan menjadi tempat Khairi berteduh selama 2 bulan terakhir. Aduh, dibilang terparah, dah bener-bener parah, udah nggak bisa apa-apa, ya kan? Ngontrak nggak bisa bayar, belum 1 bulan itu baru kurang 200, 1 bulannya kan 600, saya bayar 400. Dianya kayaknya nggak ngenakin lah, udah lah lebih baik kita gimana lah, ya kan? Keluar dari kontrakan daripada ntar setiap hari saya dimarahin orang. Ya, saya tidur di sini. Nah, terus anak-anak itu di tenda biru. Wabah corona mengubah kehidupan Khairi dan keluarganya. Dulu di masa normal, Khairi dan keluarganya hidup dari berjualan bakso dan pecel ayam di kawasan wisata Kota Tua. Dagang bakso di Patahila. Itu bisa untung berapa? Kalau keuntungan ya intinya kita bisa muter, bisa ngontrak, bisa buat ngasih makan anak, ibaratnya cucu, ya kadang 500, kalau lagi mujur banget, kalau rame istilah waya-waya lebaran atau tahun baru, kadang-kadang bisa juga dapat 800, ya 900 1 gerobak. Sekarang nasib tidak memihaknya. Sejak Pemprov DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar, wisata Kota Tua ditutup. Alhasil, pedagang kecil seperti Khairi tidak lagi bisa berjualan di kawasan Kota Tua. Untuk menyambung hidup, Khairi berjualan nasi uduk di gubuknya. Tapi tidak selaku semasa berjualan di Kota Tua. Bahkan, seringkali Khairi kehabisan modal. Belanjanya misalkan 200 apa 100, dapat duit paling 50.000, 60.000, nggak bisa buat belanja lagi. Ini baru berapa hari nih, 2 hari tuh nggak dagang karena habislah modal ya. Ya cuma buat nyarap anak-anak aja sih. Baru-baru untung. Untungnya ya itu makan juga Kak. Modal habis, duit habis. Sudah pemasukan tidak menentu, Khairi harus menghidupi 7 orang anggota keluarganya. Hidup Khairi dan keluarganya betul-betul subsisten. Apa yang mereka dapat cuma cukup untuk 1 hari itu saja. Ya bisanya gimana lagi ya. Sampai anak saya sampai pada ngamen kalau malam. Ya biarinlah, kadang-kadang kasihan pengen jajan ya. Tadi dia nggak boleh, sekarang jadi begitulah. Paling yang gadis-gadis 2. Kadang-kadang dia kasihan dapat berapa buat mama. Kadang-kadang saya juga nggak tahan. Kasihan anak-anak. Khairi tidak sendiri. Di samping gubuknya berdiri warung kopi milik Lena Sari dan Buang Santoso. Suami istri ini sudah 20 tahunan menetap di Kampung Muka. Mereka menggantungkan hidup dari sektor pariwisata di utara Jakarta. Awalnya Lena punya usaha dagang minuman dan rokok di kawasan Kota Tua. Adapun sang suami, Buang, bekerja sebagai petugas kebersihan taman di Taman Impian Jaya Ancol. Tapi suami istri ini kehilangan mata pencarian sejak wabah COVID-19 melanda negeri kita. Kalau lagi lockdown begini nggak kerja-kerja Pak. Emang kenapa? Ya itu, yang kerja karyawan dulu katanya bilangnya gitu, karyawan tetap gitu. Di masa normal, pekerjaannya sebagai petugas taman terbilang lumayan. Saban bulan, Buang membawa pulang 3,6 juta rupiah. Adapun Lena Sari punya omset dagangan hingga 1 juta rupiah saat berjualan di kawasan Kota Tua. Bila digabung, penghasilan suami istri ini cukup untuk menghidupi 4 anggota keluarganya. Sekarang keadaan berubah total, tapi Lena Sari tidak mau meratapi keadaan dan ogah putus asa. Warung dadakan yang dia dirikan di Kampung Muka kini menjadi harapannya. Mau gimana lagi ya, habisnya daripada nggak sama sekali kan. Jadi saya udahlah dagang di sini. Saya izin sama Pak RT, kata Pak RT nggak apa-apa. Menurut Lena, menggelar dagangan atau berjualan di tengah pandemi tidak gampang. Lena dan Buang harus mengencangkan ikat pinggang. Cuma ini cara bertahan di saat sulit. Saya ngumpulin tuh sehari ya 10.000, itu saya matiin itu buat kontrakan. Itu kan kontrakan juga kan, orang kontrakan kan namanya kontrakan kan mau nggak mau kan harus
Kalau sekarang paling saya mama dapat nih 300, saya belanjain 200 lah dulu, 100 saya taruh dulu. Simpan takut nanti mau beli apa lagi gitu, takut ada kebutuhan mendadak, namanya orang kan ada kebutuhan mendadak. Namanya ngewarung, penghasilan Lena tidak tentu. Di rata-rata penghasilan keluarga ini sekitar 3 juta rupiah sebulan. Ini di bawah garis kemiskinan di ibu kota yang sebesar 3,32 juta per rumah tangga per bulan. Lena dan Buang menjadi penduduk miskin baru akibat wabah corona. Survei Badan Pusat Statistik menyebut pekerja sektor informal merupakan satu di antara pihak yang paling terdampak corona. Di RT 5 RW 4 tempat Khairi dan Lena tinggal, ada 790 orang yang bekerja di sektor informal. Mereka ini mayoritas terimbas COVID-19. Masih mayoritas di RT 5 ini ya sebagian pedagangnya itu berdagang di kota tua. Sedangkan kota tua itu kan ditutup, belum bisa buat usaha. Jadi sebagian dampaknya ya seperti tadi yang udah dilihat, gerobak-gerobak pada nongkrong di pinggir lapangan karena mereka nggak bisa dagang gitu. Tim dari Food Bank of Indonesia tidak pernah lelah keluar masuk kantong-kantong kemiskinan di ibu kota. Hari itu, mereka belusukan ke kawasan Mangga 2 Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Food Bank of Indonesia atau FOI adalah organisasi sosial nirlaba. Misinya memerangi kelaparan dan meningkatkan gizi, terutama untuk anak-anak penduduk miskin. Sejak pandemi COVID-19 mendera, jalan itu makin terjal. Sebab kasus kelaparan meningkat dan pemenuhan gizi pada anak menurun. Menurut penelitian kami di Food Bank of Indonesia, pada kondisi normal aja, waktu itu ada 27% atau 1 dari 3 anak-anak kita yang dari pagi sampai siang itu mereka nggak makan. Sekarang pada saat pandemi, ketika orang banyak yang tadinya mampu jadi tidak mampu, kemudian juga rawan miskin, itu anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan dalam pembagian makanan di keluarga. FOI tidak datang ke rumah warga dengan tangan kosong. Hari itu, mereka membagikan susu dan sereal kepada anak-anak di PAUD Mawar Mandiri. Sudah 5 tahunan, FOI getol melakukan aksi seperti ini. Kita itu menolong strata orang-orang yang paling bawah, Mbak, gitu. Jadi orang-orang yang tidak punya banyak pilihan terhadap makanan gitu. Nah, pelaku usaha atau informal gitu juga sama, banyak sekali yang terdampak. Kehadiran FOI meringankan warga yang membutuhkan terutama di masa pandemi seperti sekarang. Ini karena jangkauan bantuan pemerintah belum merata. Dan seperti yang dituturkan Ina Larasati dan Khairi, bantuan yang mereka peroleh cuma sembako. Kayak sembako kan misalnya beras, terus minyak, terus mie instan. Hanya beras doang. Sembako ya? Iya, sembako. Sembako beras. Terakhir terima kapan? Kemarin sih, tanggal berapa ya? Pokoknya bulan-bulan inilah. Menurut Pemprov DKI Jakarta, jumlah penduduk miskin meningkat selama pandemi COVID-19. Untuk meredamnya, Pemprov DKI Jakarta telah menyalurkan bansos berupa sembako pada 2,4 juta keluarga terdampak. Kemiskinan mikro sendiri, kita mengacu pada data D3S dan itu selalu diperbaharui, dan untuk kemiskinan ini kita memberikan bansos kepada sekitar 2,4 juta kakak di Jakarta. Per Maret saja, penduduk miskin di tanah air bertambah 1,63 juta jiwa menjadi 26,42 juta jiwa. Itu baru bulan pertama pandemi. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF memprediksi jumlah penduduk miskin baru di Indonesia dapat menembus 10 hingga 15 juta jiwa. Leading indikator untuk mengukur kemiskinan tadi utamanya adalah berapa masyarakat yang kehilangan lapangan pekerjaan dan berapa penurunan dari daya beli masyarakat. Jadi prediksi hitung-hitungan kami, kalau menggunakan data BPS dengan garis kemiskinan rata-rata 400.000 per bulan, maka
Dampak dari pandemi ini mempunyai tambahan jumlah orang miskin di Indonesia sekitar 10-15 juta. Penduduk miskin atau warga terdampak corona tidak bisa mengandalkan pemerintah sepanjang waktu. Alhasil, prakarsa atau inisiatif berbasis komunitas mesti muncul, seperti yang pernah dilakukan Lembaga Musyawarah atau LMK Ancol ini. Jadi kita bantu mereka itu beras dengan jual harga murah. Kalau di pasaran harga 1 kilo bisa 12.000, kita jual waktu itu hanya 5.000. JRMK ini bikin sanitizer, itu kita jual juga dengan harga murah. Menurut ekonom, jaring pengaman sosial atau bantuan sosial berupa sembako atau bantuan langsung tunai bukan jawaban untuk mengurangi angka kemiskinan. Jadi pengentasan kemiskinan itu bukan bansos. Bansos itu kan hanya sekedar shortcut, seperti P3K gitu kan, pertolongan pertama, bukan solusi yang fundamental. Solusi fundamental untuk pengentasan kemiskinan ya job creation. Jadi bagaimana menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan juga meningkatkan kemampuan akses masyarakat untuk bisa masuk ke lapangan kerja. Kemiskinan merupakan masalah laten dan klasik yang dijumpai setiap pemerintahan. Dalam rencana kerja pemerintah 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 157,1 triliun rupiah untuk program pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Namun, Indef punya catatan merah terkait penyaluran anggaran ini di lapangan. Setiap tahunnya penurunan angka kemiskinan tidak mencapai 1 juta. Ini adalah sangat-sangat high cost gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya program-program penurunan kemiskinan selama ini tidak tepat sasaran. Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah menjalankan berbagai macam program untuk menurunkan angka kemiskinan. Itu ada beberapa bentuk bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar Plus, kemudian Kartu Jakarta Sehat, kemudian subsidi pangan murah, kemudian ada klaster untuk penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, misalnya pelatihan kerja daerah, pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Kemudian ada klaster ketiga berupa penanggulangan kemiskinan berupa pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Data BPS yang diumumkan Juli lalu menunjukkan angka kemiskinan di negeri kita naik menjadi 26,42 juta. Jika prediksi Indef terbukti, angka kemiskinan bakal membengkak menjadi 36,42 juta. Ini perlu intervensi dari pemerintah. Penduduk miskin seperti Ina Larasati, Dian Lestari, Ibu Khairi, Lena Sari, Buang Santoso, dan jutaan warga lainnya tidak boleh ditinggal sendirian berjuang melawan kemiskinan. Buktikan bahwa sila kelima Pancasila tidak yatim piatu, seperti yang dikatakan cendekiawan Muslim Ahmad Syafi'i Ma'arif. Kesenjangan sosial antara warga kaya dan miskin seharusnya tidak makin tajam.